So don't be too concerned. Jangan terlalu khawatir. Apa ya cara yang paling benar untuk menghampiri Tuhan? Kalau Anda lagi desperate putus asa, just come. Datang aja. Mau nangis kayak mau apa, mau disalah ngerti. Makasih Tuhan, banyak orang di dalam masalah. Keluarga Saat Teduh Bersama yang beraneka ragam, 1001 persoalan. Tolong mereka satu persatu. Yesusku, satu persatu. Sembuhkan semua yang sakit. Dan pergumulan mereka, bawa mereka keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kalau Anda putus pengharapan hari ini berarti bukan kebetulan Anda keluarga Saat Teduh Bersama hari ini mengikuti acara ini. Bahkan mereka yang belum putus asa seolah masih kuat tapi sudah rapuh di dalam, kayaknya sudah mau give up. Tapi ya gak punya pilihan, mau menyerah ya gak bisa, hidup kan masih berlanjut. Maka Anda tidak perlu merasa terjepit lagi, terhimpit, merasa nowhere to go, gak tahu mau kemana. Pergilah ke Tuhan, gak usah jauh-jauh, dia ada di sini saat ini ketika kita berkumpul bersama-sama. Saya mendapat satu topik ini, tema ini yang mencuat di hati saya. Saat situasi tampak tanpa harapan ini pun akan melompat di hati orang. Karena saya merasakan banyak di antara Anda merasakan ini. Teguh itu terus ya, ingat. Jangan berhenti di sini. Iman itu jangan pernah seperti layang-layang putus. Kita akan belajar dari cerita-cerita kesembuhan di kitab Injil. Dan bagaimana Tuhan mengubah keadaan mereka. Kita akan baca bersama-sama di Matius 9 ayat 18-26. Anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan dalam satu perikop ini. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-niup, seruling, dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. 2 kasus mujizat dalam satu cerita. Kita lihat ayat 18 sekali lagi, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata. Sementara Yesus berbicara seperti misalnya melalui lidah bibir saya, sementara firman dibagikan. Siapkan hatimu untuk sungguh-sungguh datang kepada dia yang saya ceritakan. Dialah yang bisa menyembuhkanmu. Dia juga yang bisa mengubah keadaanmu. Dia yang bisa mengabulkan doamu. Kami semua ini hanyalah alat saja di tangannya. Sementara Yesus berbicara demikian, tiba-tiba muncul seorang kepala rumah ibadat. Saya kasih sedikit gambaran. Kepala rumah ibadat itu kerjaannya apa aja. Dia itu adminnya. Dia itu adminnya rumah ibadat. Jadi tugasnya itu mencakup. Dia mesti building maintenance ya. Dia mesti harus maintain atau memelihara gedungnya. Dia pastikan nanti dari waktu ke waktu direnovasi. Jadi dia pasti tinggalnya di dekat sana, atau kalau tidak orang ini dipastori atau tinggalnya ya di gereja. Dia pastikan mana yang retak, dia perbaiki, ya. Lalu habis itu disiapkan untuk hari Sabat akan ada ibadah.
Pekerjaannya merangkap juga dia harus mengatur pembicara. Jadi dia ini fasilitatornya. Dia bukanlah pendetanya tetapi orang yang menjaga. Dia juga menjadi EO, event organizer atau worship organizer-nya. Dia yang memastikan siapa-siapa diundang, nanti schedule atau jadwalnya. Tapi juga ada satu lagi tugas tambahan, hari per hari. Jadi hari biasa, tempat rumah ibadat ini biasanya juga dipakai untuk sekolah orang Yahudi, baik sekolah berbagai macam mata pelajaran, tetapi yang pasti mereka, anak-anak ini disuruh hafalkan hukum Taurat. Maksud saya menjelaskan panjang lebar seperti ini apa? Orang ini sudah biasa tinggal di rumah Tuhan. Orang ini sehari-hari dengar pujian. Dia nggak jauh dari kebaktian. Dia lihat Taurat itu bukan hanya dihafal, tapi diulangi berkali-kali. Ya, dibaca giliran. Jangan sampai karena kita itu sudah tinggal di dalam hadirat Tuhan, Tuhan jadi biasa. Jadi jangan di-set. Hati itu jangan dituning ke arah hanyalah ibadah. Tapi berimanlah seperti kepala rumah ibadat ini. Dia bukan hanya sehari-harinya urusan rohani, tapi dia benar-benar mencari mujizat bagi dirinya. Di sini banyak orang lupa. Mentang-mentang kita sudah tenggelam di dalam air itu atau diving atau kita itu sudah menyelam. Lalu kita lupa apa itu basah. Hanya karena kita berada di dalamnya. Jangan sampai yang paling sedikit mengalami pekerjaan Tuhan adalah sang pengkhotbah. Atau sang pendeta. Atau anak pendeta. Atau mungkin bicara tentang full timernya. Yaitu orang-orang yang sehari-hari kerja di gereja. Atau mungkin jemaat yang sudah biasa rutinitas pelayanan. Ingatlah, belajar di kepala rumah ibadat ini dia teladan. Orang ini memang sudah begitu pekerjaan sehari-harinya. Tapi waktu Yesus datang, dia langsung cari Yesus. Waktu Yesus ada di situ sementara yang lainnya belum peka. Semua masih menguji-nguji, masih wait and see. Kita tunggu dulu dan lihat dulu nih orang ini gimana. Dia udah beriman pada Tuhan. Tahukah Anda bahwa akhirnya imanlah yang berbicara? Jangan jadi orang-orang Israel yang karena mereka sudah jadi bangsa keturunan Abraham, udah biasa tahu dalam sejarah mereka pekerjaan Allah malah justru jadi numb atau jadi hilang rasa. Justru mereka tidak bergairah. Belajar dari kepala rumah ibadat ini sesuatu yang bisa kita pelajari, luar biasa sekali teladannya. Orang ini tidak hanya beribadah, tapi sungguh-sungguh beriman. Ini baru namanya tidak memungkiri kekuatan ibadah itu. Jangan sampai kita hanya menjalankannya secara lahiriah. Kita lupa. Alkitab jadi biasa. Kita baca berkali-kali, bosan, ini. Kalau sampai ke tangannya orang-orang yang tidak ada Alkitab di negara mereka, di mana Kristen dipersekusi atau dianiaya, ini halaman per halaman bisa diperebutkan. Kalau perlu sobekan ayat itu disimpan dengan nyawa taruhannya. Kita baca, apa ini ya? Pada akhirnya iman kita yang menentukan. Ya. Bukan seberapa banyak yang kita tahu. Tapi apa yang kita tahu itu apakah kita sungguh-sungguh mengenalnya? Apakah kita sungguh-sungguh mencari dia? Berimanlah kepada Tuhan. Karena tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan, kata kitab Ibrani. Iman itu yang menentukan jikalau anak manusia datang, kata Yesus, ke bumi ini. Kalau dia datang, adakah ia mendapati iman? Ini bukan kedatangan kedua kali. Tapi kalau setiap kali Yesus itu datang, dia hendak bekerja. Apakah dia mendapatkan iman di kalangan anak-anaknya? Sampai-sampai Yesus pun berkata begini, iman seperti ini bahkan tidak kudapatkan di kalangan Israel ketika dia memuji seorang perwira Itali. Orang asing, dia bukan orang Yahudi. Bukan keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Tapi dia sungguh-sungguh percaya. Yesus ngomong sepatah kata aja, mempan.
Dia bahkan memberikan ilustrasi, saya ini orang bawahan maupun orang atasan, karena dia adalah seorang perwira menengah. Saya ngomong A, jalan tuh, bawahan saya pasti lakukan. Kalau dia disuruh, saya pasti patuh. Yesus berkata, kayak gini gak ada. Gak ada. Apalagi di-compare sama Nazaret, tempat kelahiran, tempat Yesus dibesarkan. Di situ Yesus paling sedikit mengadakan mujizat. Karena mereka gak percaya, ini kan anak tukang kayu. Kami tahu ibunya, bapaknya anak Yusuf kan. Saudara-saudaranya, Yakobus, Yudas. Saya tahu semua. Bukankah sistersnya, saudara perempuannya, maksudnya anak Maria dan Yusuf dalam perkawinan mereka. Maka kecewalah mereka. Jangan jadikan Yesus biasa. Jangan sekedar beribadah. Jangan hanya mendengarkan firman. Jangan hanya nyanyi-nyanyi ikut menyembah. Tapi tidak pernah menghayati, tidak pernah sungguh-sungguh berterima kasih. Berimanlah. Tidak ada iman gak bisa. Kita itu masuk dalam kasih karunia. Ayat 18 sekali lagi kita baca. Sementara Yesus berbicara demikian pada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, lihat ya kata-katanya, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Dia beriman, tapi dia gak dari awal beriman. Jadi saya coba beritahu, kasih gambar yang penuh. Menurut saya datangnya dia ke Yesus juga agak sedikit bad timing atau waktunya kurang bagus. Karena anaknya sudah mati. Apakah dia gak nyampe ke Tuhan itu tepat waktu diakibatkan macet di jalan? Zaman itu gak ada mobil sih. Atau karena mungkin dia gak terpikir harus datang ke Tuhan Yesus, dia berusaha dulu. Ya. Jadi sekalipun kita bisa meneladani imannya, tapi dari awal dia gak sempat datang pada Tuhan ketika anaknya masih hidup sekalipun sakit. Tapi untungnya di dalam kamus Tuhan tidak ada kata terlambat. Jadi Tuhan itu tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya di waktu kapanpun. Pagi, malam, early, atau late, awal, dini, atau telat. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Anakku perempuan baru saja meninggal. Mungkin saja dia berusaha dulu. Mungkin dia awal-awal ragu. Yesus mau gak ya? Mungkin awal-awal imannya belum bulat. Mungkin awal-awal dia sungkan ngerepoti Tuhan. Atau mungkin bisa jadi kurang percaya di awal mulanya. Tapi at some point di satu titik ketika sudah kritis sekali, dia tiba-tiba ingat semua yang dia dengar. Semua janji-janji Tuhan di perjanjian lama waktu anak-anak kecil itu gantian membacakan hukum Taurat. Ketika dia ingat Tuhan, dia langsung datang kepadanya. Ingat ya, di dalam Tuhan, tidak ada kata too late, itu nggak ada. Ya, satu kopi yang Tuhan tidak tahu, tidak mau tahu. Ya, kopi latte katanya. Ini cuk bapak-bapak ya. Nggak ada kata late atau terlambat di dalam kamus Tuhan. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. You see, Tuhan respon nih ayat 19. Tuhan tidak berkata, kenapa kamu tidak datang lebih awal? Yang penting itu sekarang. Karena itu kita jangan banggakan jasa kita di belakang atau kemuliaan Tuhan. Yang pernah kita alami dulu. Oh, aku dulu dipakai Tuhan sekarang. Yang penting sekarang gimana? Dulu aku berapi-api. Yang penting sekarang apakah engkau suam-suam kuku? Tapi bisa jadi sebaliknya. Dulu kita kurang beriman. Yang penting sekarang beriman gak? Kalau kita beriman pada Tuhan, alamilah kuasanya. Dulu aku ragu. Yang penting sekarang yakin gak? Kalau kita yakin, Tuhan menerima imanmu itu sekalipun imanmu tidak sempurna. Meskipun imannya seolah-olah pas-pasan hanya sebesar biji sesawi. Yang penting ada. Iman itu bukan ukurannya. Yang penting ada imannya. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia nggak interview dan mempertanyakan dulu, kenapa nggak dari tadi? Kenapa waktu anaknya masih hidup, kamu nggak cari aku? Kenapa kamu nggak minta tolong sama saya dari depan? Kenapa kalau kejadiannya sudah begini parah atau sudah kelewatan,
baru setelah itu kau ingat Tuhan. Tuhan gak pernah gitu. Ingatlah, Yakobus berkata, kalau kita kurang hikmat, minta sama Tuhan. Dia gak pernah mengungkit-ungkit ketika memberikannya. Tuhan tuh gak suka beritahu, dulu kamu. Karena itu jangan pernah banggakan prestasi kita di masa lalu. Yang penting sekarang kita masih jalan dengan Tuhan gak? Apakah kita masih bertumbuh? Apakah kita masih berbuah? Tapi juga tidak perlu kita itu hidup didikte oleh kesalahan kita di masa lalu. Yang penting sekarang bertobat gak? Apakah sekarang kita hidup baru? Bagi Tuhan yang penting in the now. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini kalau saya jadi kepala rumah ibadat saya ngamuk loh. Saya sudah antri dulu kok tiba-tiba diserobot begini, ini apa-apaan. Menurut saya wanita ini caranya nggak bagus, nggak baik. Mungkin dia desperado ya, mungkin dia itu sangat-sangat putus asa ya. Orang yang desperate kan nggak bisa diajak ngomong ya, nggak bisa diajak nggak bisa diajak rasional. Perempuan itu tiba-tiba gitu aja, nyerobot, ngekat. Ya dia 12 tahun menderita pendarahan. Mungkin dia merasa diri paling parah, padahal ada yang lebih parah. Kepala rumah ibadat ini, anaknya sudah meninggal dunia. Kita belajar dari perempuan ini, jangan selalu kita merasa kebutuhan kita paling mendesak. Kebutuhan orang lain juga sama mendesak jikalau bukan lebih mendesak. Tapi waktu kita alami kan kita selalu merasa diri sendiri paling malang di seluruh dunia. Itulah mentalitas korban. Tapi gimana pun juga, caranya dia salah pun, motifnya salah, motivasinya salah. Ya, attitude sikap hatinya pun nggak betul. Tapi Tuhan tetap jamah tuh. Saya nggak ajarkan bahwa kita boleh aja sengaja salah. Kalau kita bisa betul, kenapa salah? Tapi sekalipun kita salah karena kita mencoba, karena kita belajar percaya, seperti bayi lah, masih belepotan, masih nggak bisa ke toilet sendiri, ya, mesti harus potty training dulu, kalau dia sudah batita, atau bayi yang baru berjalan nggak bisa lurus jalannya, masih jatuh-jatuh, berdiri sedikit jatuh, masih oleng. Tuhan kita itu gak menuntut kita sempurna waktu kita datang kepadanya. Yang penting pokoknya kita ini mau menghampirinya. Ya di-cut lah. Tapi saya gak ada tuh dalam cerita ini tiba-tiba sang kepala rumah ibadat marah. Puji Tuhan karena dia mendengar firman. Kepala rumah ibadat ini karena sehari-hari baik itu sekolah anak-anak Yahudi, baik itu hari Sabat ketika mereka ibadat baik dalam pelayanannya terhadap rumah Tuhan, dia mengerti bahwa amarah tidak mengerjakan kebenaran. Kecewa tidak membawamu maju sehasta. Ya. Karena itu tidak ada suaranya. Yesus ditahan. Harusnya kita yang putus asa berkata, jangan Tuhan, jangan hiraukan perempuan ini. Kalau perlu berdesak-desak, tarik Yesus. Karena kita pasti punya pikiran kalau orang yang kita cintai mati, jangan lama-lama sebelum dia busuk. Zaman itu apalagi kan belum ada lemari esnya. Jadi, ayo Tuhan sebelum terlambat. Orang beriman kan ada batasnya. Karena kita nggak ngerti batas kuasa Allah kan. Jadi kita takut khawatir kalau nanti benar-benar sudah nggak bisa bangkit lagi nih anak. Tapi luar biasa, kepala rumah ibadat ini tetap beriman. Dia bukan beriman untuk anaknya itu sembuh loh. Dia beriman untuk anaknya bangkit, ini nggak main-main. Ini kalau orang, saya nggak heran lah. Dia itu sudah karena dia itu kerjanya di situ ya. Kalau dia mau aktivasi aja apa yang telah dia terima sehari-hari di sana, per minggu-minggu, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, itu pasti jadi hebat, jadi luar biasa. Makanya orang yang bekerja di gereja, pendeta, keluarga pendeta harusnya menjadi orang-orang yang paling hebat beriman. Kalau diaktifasi dengan benar, kalau disulut oleh Roh Kudus. Tapi kembali ke wanita ini, dia menyelah. Dia maju mendekati Yesus dari belakang. Emang Yesus nggak bisa didekati dari depan? Kenapa harus dari belakang? Menurut saya ini cara menghampiri Tuhannya kurang pas ini. Kalau kita baca begitu, saya baca ini kurang serk cara dia menghampiri Tuhan. Seolah-olah dia main seperti mendekati Tuhan seperti seorang maling. Seolah-olah dia bisa mencuri urapan. Padahal Tuhan itu kalau diminta baik-baik, ngomong baik-baik di depan, mintalah maka akan diberikan. Carilah, kamu akan menemukan. Ketoklah pintu pasti dibukakan. Tuhan itu selalu iya. Nggak pernah nggak, kecuali kalau itu buruk bagi kita.
Baik kita sadari atau tidak sadari kalau itu buruk bagi kita, Tuhan kalau bilang enggak pasti ada maksudnya. Tapi Tuhan itu mostly, hampir selalu berkata ya dan amin. Dia itu tidak pernah punya hati untuk menolak anak-anaknya. Apa salahnya sih mendekati Yesus dari depan? Ngapain sih dari belakang? Ngapain curi-curi seperti itu? Yesus gak pakai cara begitu. Yesus gak suka bekerja di remang-remang, gerilya segala. Tuhan tuh suka sekali bekerja di tempat terang, bukan di tempat remang. Menurut saya caranya gak bagus. Tapi pertanyaan saya adalah, dijawab gak sama Tuhan? Urapan keluar gak dari punca jubahnya? Keluar. So don't be too concerned. Jangan terlalu khawatir. Apa ya cara yang paling benar untuk menghampiri Tuhan? Kalau Anda lagi desperate putus asa, just come. Datang aja. Mau nangis kayak mau apa, mau disalah ngerti. Suatu hari ada seorang wanita datang karena dia putus asa, gak punya anak, dihina sama madunya, yaitu suaminya punya istri kedua yang anaknya banyak. Dia komat kamit. Pendetanya aja yang jaga ibadah waktu itu aja bisa, namanya Eli, bisa salah ngerti. Jam segini loh Bu, kok bisa sudah mabuk. Jam segini kok sudah teler gitu, kok sudah intoxicated, sudah kena alkohol. Dia bilang, saya bukan mabuk, Pak Pendeta Eli. Saya ini sedih, pedih hati, saya berdoa kepada Tuhan. Oh begitu, biar Tuhan menjawab doamu. You see, Tuhan jawab. Jangan peduli kanan kiri. Orang kalau sungguh-sungguh sama Tuhan tuh gak akan jaga image, gak akan lihat, orang lain mikir apa. Gimana ya, ini benar gak ya. Trying to be politically correct, untuk harus benar secara politik gitu. Di depan mata manusia. Jangan pedulikan. Just come, datang aja. Mau bersunggur, tersunggur, mau nangis, peduli amat. Kalau kita butuh Tuhan, Tuhan yang kita cari. Kita tidak akan hiraukan ini sekeliling kita. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini imannya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Di cerita lain, misalnya di Markus juga ada, di kitab Lukas ini kan diulang-ulang ceritanya. Tapi kalau kita baca saling melengkapi setiap kitab Injil itu, Yesus sempat menoleh dan bertanya, siapa yang senggol aku? Siapa yang jamah aku? Murid-muridnya berkata, semua yang senggol-senggol begini karena semua orang berdesak-desakan sekitarmu, ya guru. Tidak, sebab ada kuasa yang keluar, ada aliran kuasa yang keluar dari badanku. Lalu perempuan itu mengaku. Yesus mengkoreksi dia. Hei wanita, kamu kira kamu mencuri urapan? Tidak, aku sadari apa yang terjadi. Kamu tidak bisa mencuri urapanku. Aku memberikannya dengan cuma-cuma. Ketahuilah kamu jangan pulang seperti maling dapatkan jarahan. Kamu pulang sebagai anak yang mendapatkan belas kasihan. Kamu pulang itu tahu bahwa ini disengaja. Dan ini bukan karena kamu hebat bisa memegang punca jubah. Ini karena aku kasih, aku tahu bahkan ketika kau mencoba mencurinya. Dan aku izinkan kamu untuk mencurinya daripadaku. How beautiful. Tuhan sambil mengoreksi metodenya. Tapi Tuhan kabulkan permintaannya. Tuhan gak menunggu dia betul dulu. Tuhan jamah dulu lalu betulkan dia. That's your God. Itulah Tuhanmu. Makanya di sini dikatakan, di kitab Matius dikatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Disebut anak. Kamu bukan pencuri. Kamu ahli waris untuk ini. Aku datang memang cari orang berdosa. Cari orang sakit untuk disembuhkan. Kamu ahli waris. Imanmu telah menyelamatkan kau. Lihat tadi yang saya katakan dengan soal kepala rumah ibadat. Iman. Itu yang menentukan. Saya mendingan punya iman sekalipun masih belajar dari kesalahan. Daripada orang yang mau sempurna dulu baru beriman. Gak akan pernah dia percaya. Karena dia hanya percaya diri, bukan percaya Yesus. Adakah di antara kita yang harus merasa siap dulu baru mau melayani Tuhan? Merasa hatinya kepingin muji dulu. Sekarang masih penuh keluhan baru kita memuji Tuhan. Kayaknya sepertinya bagus ya melakukan untuk Yesus. No. Kalau kita begitu, kita melakukan untuk diri kita, bukan untuk Yesus. Karena semua tergantung kita, di waktu kita, cara kita.
Saya mendingan jadi orang yang beriman namun masih salah-salah. Asal saya nggak salah alamat loh ya, bukan kalau non Yesus saya nggak mau, harus Yesus. Tapi cara saya mungkin masih belajar daripada orang yang mau sempurna dulu baru melangkah. Yesus berkata, imanmu. Kalau kepala rumah ibadat tadi agak telat, tapi dia nggak terlambat. Pokoknya yang penting beriman, now, in the now, sekarang. Kalau wanita ini beriman, tapi caranya salah, tapi tetap dijawab sama Tuhan karena imannya pada Tuhan. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepala rumah ibadat itu juga sama mendengarnya. Bukan pengetahuanmu akan Tuhan yang menyelamatkanmu. Bahkan pelayananmu, bahkan bukan. Bukan faktanya bahwa kau bekerja atau berada di dalam gereja atau lahir sudah Kristen. Bukan. Imanmu kepadaku. Iman kata aktif, itu yang menyelamatkan engkau. Itu kepala rumah ibadat pasti langsung menangkap sesuatu. Dia belum dapat giliran, dapat mujizat. Karena diserobot orang, serobot wanita ini. Tapi wanita ini juga belajar sesuatu. You see, sekalipun kamu masih salah-salah, tapi imanmu kepadaku itu. Karena kau percaya aku sanggup menyembuhkanmu. Imanmu itu yang menyelamatkanmu. Ingat ya, at the end of the day, yang menentukan itu I-M-A-N, iman. Itu yang menentukan. Jadi Anda dan saya mau didoakan beribu-ribu orang, juga percuma jikalau yang mendoakan juga nggak beriman atau Anda pun tidak beriman ketika didoakan. Imanlah yang membuka pintu kasih karunia Roma 5. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Waduh banyak lah, yang itu tradisi mereka kan gitu. Berkatalah Yesus, iya, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Jelas-jelas dia sudah meninggal dunia kok, tapi bagi seorang Yesus, orang mati itu seperti tidur. Bagi manusia, mati ya mati. Tidak ada harapan lagi, udah meninggal. Bagi Tuhan, Tuhan melihat dari sisi yang berbeda. Bagi Elia, dia melihat dia satu-satunya yang tinggal di Israel. Satu-satunya di Israel yang tidak taat pada Baal. Elia lihat satu arah, yaitu dirinya. Dari sisi Tuhan Allah Israel, dia melihat 7.000 arah. Kau berkata, tutup jalan, gak ada jalan bagi aku. Dari sisi Tuhan, Tuhan sudah melihat 7.000 jalan. You believe in yourself or you believe in your God. Percaya pada Tuhan atau percaya pada dirimu sendiri. Kalau percaya pada dirimu sendiri, kau dan aku hanya lihat satu jalan, itu pun buntu. Aku satu-satunya dan aku pun mau dibunuh oleh si Isabel itu. Dari sisi Tuhan, oh koreksi, ralat-ralat. 7.000 tidak pernah cium kaki Baal. Kau bilang satu, aku lihat 7.000. Mereka lihat 5 roti 2 ikan, Yesus melihat 5.000 orang makan. Beda. Mereka semua tertawakan dia. Terlalu banyak suara tidak percaya, distraksi, ya, dan gangguan. Itu rasa tidak percaya. Itu semua sama Yesus di-clear dulu, dibersihkan dulu. Keluar. Waktu disuruh keluar itu termasuk di sana mungkin anggota keluarga si kepala rumah ibadat, teman-teman handai taulan, teman-teman dekat segalanya. Disuruh keluar semuanya, dia tidak protes. Karena dia sudah melewati perjalanan itu, melihat apa yang Yesus katakan, ya lakukan, dan apa yang Yesus katakan dia dengar terhadap wanita pendarahan itu. Dia berkata, imanmu. Karena dia tahu sekarang dia harus beriman. Dia sudah meninggalkan dia sudah meninggalkan fase pertama. Di mana dia bersandar pada pengetahuan. Sekarang dia mulai masuk di dalam alam iman. Imanmu telah menyelamatkanmu. Itu dipegang sama dia. Waktu Yesus usir semuanya itu, dia setuju dengan Tuhan. Dan di sanalah Yesus sendirian dengan keluarga ini. Setelah orang banyak itu diusir, ayat 25, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Tidak berhenti sampai orang-orang ini disuruh keluar. Yesus lanjutkan sampai terjadi mujizat. Setelah orang banyak itu diusir, maka kepala rumah ibadat mempersilakan Yesus untuk masuk ke dalam kamar di mana anak itu berbaring tak bernyawa, udah dingin semua. Lalu bangkitlah anak itu waktu dijamah oleh Yesus. Imannya perwira ini, kepala rumah ibadat ini diuji saat dia diserobot oleh seorang wanita. Tapi dia lanjut beriman, dia gak putus asa, gak apa-apa.
Sebentar lagi Yesus sudah kelar dengan perempuan ini. Aku akan terus beriman. Jalan lagi, kelihatan orang-orang yang peniup seruling. Yesus usir, mereka protes. Ketawain Yesus tertawa. Si suasananya nggak enak. Jadi yang namanya si suasananya itu mengejek Yesus, menghina. Di situ dia tetap kuatkan imannya lagi. Aku tidak boleh berhenti sini. Teguh itu terus. Imanku nggak boleh putus sampai di tadi aja saya nggak bisa. Iman saya nggak bisa dibatalkan karena diserobot oleh seorang lain. Sekarang di sini waktu saya lihat semua tetanggaku ketawa. Semua menghina Yesus. Saya akan lanjutkan tetap beriman. Saya tidak akan terbawa dengan ketidakpercayaan mereka. Semua orang di sisi sana menertawakan Tuhan. Aku harus ada di sisi sini beriman kepada Tuhan. Ini kepala rumah ibadat ini mengalami mujizat yang besar. Tapi imannya diuji di setiap stase-stase, di setiap stages atau di setiap fase-fase itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saya kasih 4 poin sebagai untuk merangkumkan yang kita pelajari, bagaimana kita beriman pada Tuhan saat situasi kita tampak tanpa harapan. Nomor 1, jangan hanya beribadah, tapi berimanlah. 2, tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Andai Tuhan punya kamus, kata too late itu dihapus. 3, jangan terlalu hiraukan cara terbenar untuk hampiri Tuhan. Yang penting datang. 4, beriman teguh itu artinya apa sih? Iman teguh itu apakah perasaan? Mantap gitu. Atau orang-orang hari-hari ini anak-anak muda katakan mantap betul. No. Nggak ada hubungan dengan perasaan. Beriman teguh itu sama dengan inilah artinya. Artinya berharap terus. Diganggu, ini diserobot, berharap lagi terus. Faktanya beda. Semua orang nggak percaya. Mayoritas kecuali dirinya. Semua menertawakan Yesus. Dia berharap terus. Semua orang berkata percuma, sudah di sini kamu mati, kamu nggak bisa apa-apa, nggak ada jalan lagi, jalan buntu, bangkrut total. Mana ada yang bisa nolong kamu? Dari mana pertolonganmu? Kita memilih untuk berharap terus. Iman itu kadang-kadang nggak terasa seperti iman. Iman itu sebenarnya lebih tepatnya ada nggak ada. Apakah di hatimu masih berharap kepada Tuhan? Kalau masih berharap, berarti masih ada iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di mana ada harapan, berarti iman masih hidup di dalam hatimu. Nggak usah diukur seberapa besar. Sebesar biji sesawi aja, sudah cukup bagimu. Beriman teguh itu artinya berharap terus. Jangan mati pengharapan. Jangan putus pengharapan. Waktu kita melihat situasi kita tampak tanpa harapan, justru kita harus makin berharap kepada Tuhan. Iman kita tidak boleh seperti layang-layang putus. Amin. Yang terangkat itu peganglah ya Tuhan. Pegang erat-erat Tuhan. Keluarkan dari lumpur dosa. Keluarkan dari tenggelam di lautan itu. Lautan Galilea ketika Petrus tenggelam. Kau angkat. Biar dia berjalan di atas air kemustahilan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Menyertaimu saat situasi tak berharap. Hati yang berharap pada Tuhan akan melihat keajaibannya. Bawalah iman ini dalam nama Yesus. Amin.